baru dia sekolah gitu. Dia harus sekolah dulu baru dapat beasiswa. Itu yang pertama. Memang tahu ada kalau di luar negeri itu cari beasiswa dulu baru sekolah. Tuh, beasiswa tuh. Cari beasiswa baru sekolah. Kalau di negara kita sekolah dulu baru cari beasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Parlemen. Kembali lagi bersama Dera dan Kak Ocha di sini. Terkadang kita mesti melewati angin dan hujan untuk melihat pelangi. Nah, pastinya kembali lagi kalau bukan di podcast C2P Cuap-Cuap Parlemen. Cuap-cuap Parlemen. Dan kalau sudah ada Dera dan Kak Ocha di sini, pastinya kita akan menemani Sobat Parlemen untuk mengulik profil dari salah satu anggota DPRD Kota Makassar. Kak Ocha sudah siap? Saya siap mencuap-cuap. Oh siap, sudah siap mencuap-cuap. Langsung saja kalau begitu ya, kita perkenalkan siapakah anggota Dewan yang akan menemani kita pada siang hari ini. Jadi beliau itu merupakan anggota DPRD Kota Makassar, pastinya berada di Komisi D dari Partai PKS. Langsung saja berikan tepuk tangan untuk Ibu Yeni Rahman. Sebelumnya kayaknya kita mau kasih selamat dulu ini. Selamat apa? Selamat ulang tahun beliau. Tapi ada ini karena ada yang lagi naik kelas. Ada yang naik kelas. Dari kota ke Sulsel, dari provinsi. Anggota DPRD. Iya, selamat sekali lagi untuk Ibu Yeni Rahman. Dia tinggalkan di Kota Makassar ini. Nah tinggalkan Miki berarti di Sedih-sedih tonja. sedih-sedih tonja. Tapi senang-senang tonja. Tapi ada di senang lebih banyak senangnya deh. Lebih banyak ya. Tapi kita panggil kayaknya kakak Yeni mau di supaya lebih akrab begitu. Umurku juga masih muda. Masih muda kayak seumuran sih sama Dera. Oke. Sebelumnya mungkin ini Sobat Parlemen mau tahu terlebih dahulu bagaimana kira-kira profilnya kakak Yeni sebelum terjun ke dunia politik. Boleh diceritakan ke Sobat Parlemen. Berapa waktunya? Terserah kita sampai kita habis. Mau cerita tentang boleh. Bagaimana? Dulu ini ada dulu ceritanya. Apa itu tahu ah? Dulu waktu masuk di hotel, senang sekali kalau ikut sosialisasi. Dia ceritakan ke saya nih kayak curhat-curhat tuh. Dia bilang setelahnya itu Ocha tuh, capek sendiri mau masuk hotel. Capek sendiri ya. Coba Kenapa bisa ada diceritakan cerita bagaimana begitu, pengalamannya Ibu. Asal muasalnya Masa di mana? Ya, kalau pengalaman di hotel sih, awalnya saya tuh tidak mau ke hotel, malu-maluku. Kenapa dulu tidak mau ke hotel? Tidak tahu kepencet-pencet lift. Tidak tahu pencet lift. Dan berapa Jadi itu? sebelum saya di DPRD tentunya, tapi saya sudah berteman sama anggota dewan. Oh iya. Jadi waktu itu saya disuruh menghadap, adalah sesuatu yang kami mau bahas. Pokoknya, kau harus datang ke sini ya. Aduh mati Meja. Nah kita ini udah pernah lihat masuk hotel. Iya, di mana bisa itu dibilang lift. Dan seingat saya hotel pertama yang saya injak kita ada Hotel Sahid. Hotel tidak ada juga sekarang. Tidak ada juga sekarang. Iya. Ada tapi tidak ada. Tidak terbuka Mi. Paling mewah di masanya. Jadi kayak bergengsi sekali Wiki masuk. Ya, betul. Bismillah kepencet Tommy, akhirnya yang ini. Tapi bisa Ji, sampai Ji ke lantainya. Sebenarnya pesan yang saya mau sampaikan adalah jangan takut duluan. Oh iya. Jangan takut duluan. Sesuatu itu sebenarnya mudah Ji, hanya pikiran kita saja yang susah. Jadi, ada apa-apa itu kita mulai saja. Kalaupun salah ya tidak apa-apa. Salah itu biasa, asal jangan berdosa. Iya. Ya, jadi salah bisa kita perbaiki. Tapi kalau dosa itu jangan keseringan. Jangan sampai tidak terampunkan kan. Nauzubillah min dzalik gitu. Kak Ocha, baru pertama ada yang lagi quotes tak Kak Ocha? Iya, jangan takut salah. Jangan takut salah. Padahal pasalnya kan dosa. Iya, baru salah itu pemain bola tuh. Salah tuh. Yang bagus itu. Soleh, temannya Soleh. Tapi yang tadi ya saya ngomong sedikit saja. Saya Guru bicara Kidul, Guru soal terkait ini saja karena kebetulan memang latar belakang saya seorang guru. Guru apa itu? Saya guru madrasah. Oh, guru madrasah. Ibtidaiyah. Oh, guru SD. Kita tahu aja kalau Guru ibtidaiyah. SD. Saya kira SMP. Medan Sanawiyah itu yang SMP, ibtidaiyah, Sar Center. Saya melakoni guru itu 10 tahun. Ibtidaiyah. 10 tahun. Tapi bukan cuma di ibtidaiyah, sekolah negeri juga, sekolah swasta berbasis internasional juga. Cuman sayangnya
saya tidak pintar bahasa Inggris. Tapi itu tantangan saya sepertinya harus bisa bahasa Inggris. Itu keren menurut saya. Jadi kalau yang masih muda, masih banyak waktunya tuh, pokoknya bahasa Inggris itu yang utama. Bahasa Inggris dia Kita harus tidak memang tahu ya penting. rezeki kita diajak jalan-jalan ke luar negeri, seperti pengalaman saya juga. Saya nggak apa-apa deh ungkap untuk jadi pembelajaran kita semua. Aduh rasanya kalau nggak tahu bahasa Inggris ke luar negeri, kita jadinya banyak hal yang kita mau tanyakan, banyak hal yang kita mau diskusikan, kita jadinya pendengar terus. Pakai bahasa PP jadinya. Enggak juga. gitu Syarat lah, juga. kalau PP kan enggak bagus didengar. Oh, ditonton sedikit ya sih. Oh, saya kira. Tapi maksud saya kalau lebih bagus conversation itu. Conversation. Itu kita jadinya. Jadi harus pede. Ya pokoknya anak muda. Pasti semua bisa. Betul. Jadi dari guru dari guru 10 ke tahun politik, di politik dia terjun bebas masuk di terjun bebas sampai sudah 3 kali periode ini masuk ke periode 3 di Makassar berapa periode kakak dia? 2 periode. Masuk insyaallah di provinsi. Jadi 3 nih 2024 2029 insyaallah. Insya Allah. Tapi kan tadi ini Kakak Yeni cerita kalau dari guru 10 tahun dia 10 tahun terus tiba-tiba masuk politik. Kira-kira apa ini bekal tak untuk Apa masuk? motivasi kita masuk Kenapa mau tiba-tiba masuk? Kenapa mau tiba-tiba masuk? Bukan Apakah dipaksa masuk atau keinginan tadi memang? Memang di sekolah dia harus bawa bekal. Iya, nasi, betul. Itu tes dek, bawa bekal. Dia bekal nasi. Jadi sebenarnya sebelum saya terjun di dunia politik, Memberanikan diri masuk. sambil mengajar sebenarnya saya juga adalah ketua partai walaupun tingkat cabang. Jadi dunia politik bukan sesuatu yang tiba-tiba saya masuk karena punya berlebih dan lainnya. Tiba-tiba saya masuk di politik, tidak juga. Saya pastinya awalnya juga seorang politisi yang berprofesi sebagai guru. Dan kalau dikatakan bekal, menurut saya partai saya sangat luar biasa membentuk saya. PKS, Partai Keadilan Sejahtera. Tapi kan ini mau masuk periode ketiga. Kira-kira bagaimana itu caranya untuk kita bisa kasih bisa survive, terus bagaimana juga caranya untuk kasih percaya sama rakyat? Orang percaya bilang, inilah saya. Iya, bagaimana caranya itu? Bagaimana tipsnya? Mahal kayaknya ini. Boleh dibagikan sama sobat parlemen dulu dong. Kan Saya jadi konsultan politik. Iya. Kan sekarang beliau ini kalau seumpama 10 tahun nih mau jalan 10 tahun jadi anggota DPRD. Tiga. Jadi waktu beliau mungkin awal-awal masuk itu masih ABG ya. Masih remaja. Saya termasuk Alek milenial pada waktu itu. Oh, karena umur saya 37 tahun. Jadi milenial tuh enggak gang. Sekarang tidak karena 10 tahun mah. Gitu nih. 27 tahun. Iya, jadi kalau ada bilang, Alek milenial, saya juga Alek milenial di masanya. Jadi Apalagi kan beliau kelahiran tahun 2000 kayak. 2000 seumuran dia kayaknya jadi. 20 tahun lalu saya tidak. 10 tahun lalu. Jadi kalau bahasa anak muda jadi Tips and trick. Jadi bahasa-bahasa susah. Ya, tips and trick. Jadi Kan ditahu jadi kurang juga bahasa Inggris. kalau menurut saya sih pada saat periode ini memang orang bilang ibaratnya pertarungan paling keras. Iya, betul. Untuk 2024 ini 24 ini semua mengakui keras. keras. Tapi menurut saya itu sah-sah saja. Ketika ada orang mengatakan, ini caleg masuk karena banyak uangnya, ya terserah dia kan. Makassar 1 di Makassar A. Jadi, Makassar A. kita nanti akan bertarung sama orang yang banyak duit. Saya tidak mau terjebak pertarungan itu karena melihat orang banyak uangnya atau tidak. Itu setiap orang punya gaya tersendiri. Betul. Jadi saya mau buat gaya saya sendiri. style tak Iya, saya tidak mau terpengaruh. Sebelah kanan cerita, Bu, sudah Mibe bagi-bagi sembako. menyerami bedeng iya. Di kiri menyerami bedeng, Iya. di belakang apa kita kasih Ibu bandas sih meja. Jadi kalau menurut saya tidak mau melihat kiri kanan, tapi saya menatap ke depan. Saya tidak mau depan. melihat kiri kanan tapi mau Saya mau menatap lihat ke depan. Fokus ke depan, betul. Terpengaruh orang yang di sini duitnya 1M, di sana 2M, atau di sini baik hati, di sana itu semua orang punya kebaikan tersendiri. Kos politik mereka ya. Kos politik mereka itu sangat sah-sah saja menurut saya.
Jadi saya menatap ke depan apa itu berapa orang yang saya target. Jadi saya Berapa tidak orang mau yang saya target? Siapa yang saya mau datangi? Apa manfaat yang bisa saya berikan ke dia? Iya, jadi saya tidak pernah. Dan yang kedua, saya menghindari kalimat ketika saya kampanye, jangan pilih orang yang karena uangnya. Saya tidak mau. Saya melempar adalah ide gagasan saya. Ide Jadi gagasan. saya tidak mau black campaign gitu. Betul, betul. Tidak mau diceritai orang lain. Jangan deh. Diri Saya tetap. jadi dia, saya tetap Iya, dia. iya. Saya juga tidak mau bilang saya paling baik. Saya- Waktu saya di DPRD, saya Kota bilang Makassar. baik sekali, Iya. idealis sekali, apa tidak. Saya hanya mengungkapkan apa yang saya kerja. Iya. Tetapi Perda saya yang saya sudah menyelipkan bikin, juga ya. bahwa tidak mungkin sesuatu kebaikan itu dilakukan oleh seorang saja. Pasti banyak orang. Pasti. Jadi kita harus berkolaborasi. Bekerja sama. Jadi mungkin saya rasa juga pertarungan kali ini saya menggunakan energi yang cukup berat dalam pemikiran. Pemikiran. Bagaimana saya bisa lain daripada yang lain gaya politiknya. Dan hal yang saya tidak lakukan adalah mengumpulkan banyak orang. Tidak ada saya lakukan. Untuk apa? Supaya dia tidak tahu ke orang saya ada di mana. Dia banyaknya ini sudah bilang. Tidak juga ini toh Jadi kerennya ini. orang tidak bisa tempat ibu ini tuh di mana basisnya kan istilahnya orang ya ini sudah umum nanti dia akan diserang di sana Maya kita serang dia orang bingung di mana tempatnya nih cari nih silahkan kalian Cari mencari di sosial medianya, di Instagram. tidak ada satu lagi saya offkan sosial media saya Pada saat itu. pada Kenapa, saat Ibu? Padahal orang saya tidak mau kancang-kancangnya. tahu di mana gerakan saya Berarti beda Lain-lain tuh gini. Jadi- Orang biasanya itu udah kasih viral-viral di jalan-jalan tidak mau aja bahaya orang biasa di sosial medianya Mi. Hai guys, saya lagi di sini. tapi itu untuk memperlihatkan kinerja ketika kita bersosial media, bukan ketika kita bersosialisasi. Jadi saya off mungkin ada 6 bulan itu off waktu saya sosialisasi ke masyarakat tidak terakhir lihat kapan? Miki. Iya, Paling terakhir saya kapan? tuh kalau kegiatan resmi di Dewan Pendidikan saya sebagai pemateri, tapi ketika saya bersinggungan dengan masyarakat untuk melemparkan ide-ide kami dari Partai Keadilan Sejahtera dan ide-ide saya sebagai pribadi itu tidak terliput dengan media. jadi Ini sobat Rahman. parlemen kayaknya ibu memang betul-betul beda daripada yang lain di saat semuanya itu caleg-caleg yang lain dulu mungkin sosialisasinya itu di sosial media, tapi justru kakak Yeni ini menonaktifkan sosial medianya sama sekali. Sosial media saya salah bilang ya mungkin ya. 25 Sosial menit media terakhir. saya yang untuk postingannya. memilih saya saja, tetapi pergerakan saya yang saya tutup. Maksud saya. Oh iya, berarti Pergerakan saya itu saya tutup. Yang kelihatan itu adalah aktivitas saya dan bagaimana supaya saya didukung. Saya menggunakan juga tim media, cuman dia menyelesaikan S2 jadi hilang lagi tim media aku. Yang keren menurut saya. Jadi media yang dibuat walaupun saya mungkin umur 40-an tetapi yang mengerjakan Milenial. sosial media saya itu anak milenial. Jadi kesan saya kayak fresh tenja gitu. Ada tuh anak ceweknya kan biasa kantor ki jalan-jalan. Milenial tuh gitu. Jadi saya menggunakan teman-teman milenial karena menurut saya itu keren. betul tahu. Menggunakan anak milenial karena menurut Kami tidak bisa apa-apa tanpa anak milenial. Iyalah. ini juga yang selalu tepuk tangan juga banyak milenial. Iya, dilihat tuh dari mukanya gagah-gagah. Milenial sama Gen Z. Terus kan ini juga kakak Yeni dari Komisi D di Iya, kesejahteraan rakyat. Kesejahteraan Rakyat. Nah di Komisi D kan itu membahas soal Pendidikan, kesehatan, ibu hamil, ibu hamil. ibu melahirkan. Tapi kan, tapi sebelum kita lanjut ini, kayaknya haus-haus ini, Iya. adakah? Adakah? Biasa itu tiba-tiba Adakah? datang Lina juga biasa datang bawa apakah kita pesan. Kayaknya ini kakak Yeni juga haus-haus, tahu karena sebentar ini pembahasan tak Sedikit, panas-panas sedikit. Ini kakak Yen namanya Duduk, Ki. Neng Lina. Walaupun dia sebenarnya dari mana Ki kita asal Pak? Orang Makassar ya Ki. Kenapa kita panggil Neng? Oh iya, kenapa dipanggil Neng kok selama ini? Nah, dia orang Makassar. Orang Makassar ya Ki. Ada pesan-pesan tak untuk pemirsa? Jangan lupa ke KDU, Ki. Iya. Itu tanya sobat Bilang Ki parlemen. gitu, jangan lupa. Wih, promosi. Hei sobat parlemen, jangan lupa begitu kok.
Kita tuh pesan apa, Kakak Uca? Saya coklat panas. Coklat panas. Ikut mas saya. Coklat panas juga. Saya mau es jeruk mau. Ya, yang ku selalu tutup. Iya, enggak mau jadi sama-sama Kak Uca. Terus cemilannya, bakwan atau pisang goreng? Dua-dua kita mau coba. Ya, coba dua-dua sini, nah. Dua-dua. Oke. Kasih, Lina. Kasih Lina. Ini Kak, kan beliau ini tadi menyampaikan juga di Dewan Pendidikan Kota Makassar. Oh iya. Selain juga lebih konsen di pendidikan tentunya. Ini kan ada penerimaan peserta didik baru Sebentar yang lagi. selalu Jadi- tiap tahun ribu-ribu Ki kakak Dewan. Bagaimana itu? Kenapa bisa mesti ada begitu ya? Ada nih yang biasa bermasalah itu di SMP. Kalau SD, yang mau masuk SMP. tidak masalah. Ya, kenapa? Kalau SD juga kadang-kadang ada sekolah yang kurang muridnya. Kurang murid ini juga ternyata kalau ditelisik banyak perempuan tidak mau melahirkan bayi. Jadi terjadi penurunan pertumbuhan penduduk. Tapi coba nanti bisa dicek. Dicek. Oh jadi SD ini Kadang-kadang tidak mencapai kuota kalau SD. SMP yang SMP yang cenderung Yang bludak, Di. yang menjadi persoalan. karena tidak berimbang Ki, di Kecamatan Mamajang umpama. Kalau berbicara pendidikan, ini memang kita harus pelan-pelan dan kita mulai dulu dari akarnya bagaimana, persoalannya seperti apa supaya kita bisa urai persoalannya. Terkait PPBD itu juga bukan kemauan pemerintah kota. Ada Aturan Permendikbud. dari Permendikbud di mana dalam penerimaan peserta Didik baru, iya. peserta didik baru itu ada sistem sonasi, Nah, namanya. zonasi. dan non sonasi, Sonasi afirmasi afirmasi, prestasi. akademik dan apa lagi yang Jadi terakhirnya sonasi, non afirmasi. sonasi itu terbagi lagi, ada afirmasi, Tidak ada juga non sonasi, nanti jadi 4 sonasi, Iya. Afirmasi, prestasi. akademik itu prestasi. perpindahan orang tua. Iya. Jadi sebenarnya begini, ini kalau kita urai satu-satu juga ini harusnya clear sama orang tua supaya dia tidak kalang kabut sekarang. Harus ada sosialisasi terkait sistem sonasi. Ayo, sonasi dulu Dik. Kalau sonasi pasti kita sudah ketahui bahwa berdasarkan jarak. Sekolahnya. Jarak rumah ke sekolah. Walaupun biasa ada kasus, ada orang dekat rumahnya, tapi terbaca di aplikasi jauh. Ya. Ini pasti urusannya ini orang yang buat aplikasi nih. Nah, tetapi dibijaksanai oleh Dinas Pendidikan itu harus diterima. Kenapa kita perlu masuk dalam aplikasi supaya kita bisa teratur melihat. Tapi pasti ada kasuistik, tidak boleh juga bilang, ih berdasarkan dilihat jauh memang tong Iya, rumahnya. kakaknya jauh Memang lah, caranya jauh. jauh rumahnya Nadila sengnya. Iya, iya. Jadi itu kita tidak boleh juga terlalu kaku dalam menerapkan aturan yang sudah dibuat. Jadi itu pertama sistem sonasi. Lalu menjadi polemik sistem sonasi. Bagaimana itu kodam orang yang tidak dekat sekolah? Nah, rumahku ini. jauh sekali. Ya. Banyak ini Jadi perbincangannya. itu sonasi, nah, saya termasuk bukan orang yang pro atau kontra sonasi ini. Saya mau melihat proporsionalnya. Dilema juga misalnya, ada orang yang tinggal dekat sekolah, tapi karena tidak ada jalur sonasinya, dia tidak bisa sekolah. Bagaimana tanggung jawab perasaan Kak? Jadi menurut saya sonasi juga ini penting. Bagus. Cuman formasinya saja yang perlu kita atur. Jadi menurut saya dengan adanya undang-undang mengatakan bahwa semua warga masyarakat berhak mendapatkan pendidikan yang yang layak. layak. Yang Nah, layak. ini yang layak ini yang belum clear menurut saya. Karena yang dimaksud mendapatkan pendidikan yang layak, tapi ada kategorinya orang bisa sekolah ya di sekolah yang baik. Kan ini. Nah, jadi harusnya kalau pendidikan layak, saya malah mungkin agak sedikit ekstrim. Yang menjadi persoalan kita sebenarnya adalah anak-anak yang tidak cerdas, Disabilitas. anak-anak yang menengah bawah, anak-anak yang rumahnya jauh dari sekolah, dan anak-anak yang tidak punya jaringan orang tuanya. Yang tidak punya jaringan. Di. Iya, yang ke masing-masing. Iya. Jaringan listrik Jaringan. atau Iya. apa. Iya. Tidak ada jaringan.
Jadi ini yang harusnya sebenarnya Ordal, tidak ada ordal tidak ada mungkin, ordal iya. kasihan. Orang Jadi dalamnya. ini sebenarnya yang harus menjadi perhatian kita. Maka sekarang menjadi polemik bahwa kadang-kadang dikatakan bahwa yang 4 kategori gini yang bisa bersekolah, yang 3 tadi tuh yang Iya, dekat rumahnya, Dekat rumahnya yang yang afirmasi kita tadi bilang kakak Miskin. kurang mampu. Orang tidak mampu ya. Tapi masalahnya juga ada tidak mampu tapi tidak ada PKH-nya, tidak bisa Tony masuk di jalur Afirmasi. Oh, ada persyaratannya kayak itu afirmasi. ada persyaratannya. Harus punya. Ini yang menurut saya juga pemerintah yang tidak tuntas. Harusnya pemerintah itu cerdas. Dinas sosial. Sudah melihat yang mana masyarakat kategori miskin, yang ini, yang ini. Ini tidak agak Harus punya ribet, KIP. agak ribet itu mendeteksi yang mana miskin, yang mana tidak. Malah biasa saya bercanda. Barangkali anak muda kita buat lempar kuis saja, siapa yang bisa mendeteksi orang miskin? Didetek orang miskin, tidak supaya tidak capek-capek. Oh, lihat ada adminnya. anunya kayak kalau waktu dulu COVID dikasih gini ya. Yo, miskin. Suhu. Iya, karena ini sebenarnya hanya candaan, tetapi menjadi perhatian karena kasihan kalau misalnya memang betul-betul tidak mampu, tapi dia tidak termasuk dalam kategori afirmasi. Betul, karena ada juga biasa itu yang mampu Ji, tapi biasa Langsung miskin. tiba-tiba Tapi masuk di miskin. afirmasi. Langsung miskin ya. Tidak bagus ki alat deteksi. Jadi kayaknya, jadi dia hanya deteksi administrasi, yang deteksi administrasi juga ini kadang belum tuntas. Bagaimana Komisi D melihat itu? Kalau sonasi tadi juga kadang-kadang sekarang orang bermain di kakak. Oh Ya, iya, biasa tiba-tiba juga itu titip dari rumah, kakak, iya, iya. tiba-tiba di kakak lain Iya. Ki, anaknya. Pengalaman lu kapan? Bukan dong. Harus, saya susah juga bilang ini bagaimana. Iya. Di satu sisi kembali lagi orang tua menginginkan anaknya mendapatkan pendidikan yang layak. Betul. Di semua hal dia lakukan. Tapi Kalau dia sonasi, ini kan tidak melihat apakah dia cerdas atau tidak. Yang penting dekat rumahnya. Tiba-tiba seorang anak dia pindah kakak, di tantenya kah, di mana kah. Ini kan sebenarnya iya. kalau kita mau bicara soal idealisnya adalah pemerintah harusnya punya alat sensor untuk itu. Ada lah sensornya sebenarnya. Kenapa bisa? Seorang anak tiba-tiba dia keluar dari dari kakaknya. Dia diusir kayak keluar dari kakaknya. Iya, sendiri tonji poin. Sendiri tonji betul itu. Sendiri. oh iya kan sendiri di dalam Iya. kakak. Tidak ada alat deteksi dari capil untuk itu. Nah, itu kan yang kalau kenapa saya mengatakan seperti ini? Karena jangan sampai hal yang kita lakukan ini mengambil hak anak yang lain. Betul. Itu yang dia sekali. maksud tadi ini kakak Dewan jaringan. Yang bisa kasih pindah-pindah kakak itu yang punya jaringan. Jadi ini begitu. sebenarnya kalau kita mau berbicara soal moralitas, ini yang harus dituntaskan. Jadi tidak ada perpindahan kakak. Kan Ini sebenarnya dengan celah disampaikan bahwa diterima kakaknya 1 tahun sebelum pendaftaran. ada kan begitu dia Kan aturan. jadinya orang kan jadi cerdas, bisa dikasih pindah-pindah. Ya. Kelas 2 anaknya mau naik kelas 3. Nak kasih pindah memang Mi. Yo. Nak kasih pindah memang Mi di. Iya. Banyak begitu saya dapati Jadi memang. itu ya afirmasi tadi, afirmasi sudah, sonasi sudah. Yang ketiga Prestasi. adalah akademik. Ini juga akademik. belum tuntas. Ini sorotan saya juga belum tuntas. Ada non-akademik, Ada namanya ada non akademik dan ada akademik. Iya. Kita clear masalah akademik dan non akademik ini perlu. Tetapi tidak tersosialisasikan sebelumnya berapa sih scoringnya ketika anak-anak itu juara lomba. Ini kan non akademik ya. Kalau seni, olahraga itu namanya non akademik. Kalau akademik pastinya bermain dengan angka-angka. Angka-angka. Kalau angka-angka itu sudah clear. Yang belum clear adalah non akademik. Berapa sih nilainya anak tahfiz misalnya, nilainya berapa Ya. scoringnya. Terus kalau misalnya olahraga berapa scoring? Apakah anak-anak yang main futsal tingkat nasional baru ada nilainya? Bagaimana kalau dia cuma menang tingkat RT? Iya. Nggak bisa itu masuk. Nggak ada nilainya. Nggak ada nilainya. Kalau saya sih harus masuk. Iya. Kenapa? Supaya anak-anak itu punya semangat bahwa dia diapresiasi apapun juaranya di tingkat apapun. Ini kita juga kayaknya aneh-aneh. Kita selalu mengakui bahwa setiap anak itu istimewa, setiap anak itu harus diberikan apresiasi. Tapi apresiasinya nanti kalau dia di tingkat kota Nasional atau P. nasional. Iya. Jadi tahu. kalau misalnya anak-anak dari dini dikasih apresiasi biar lomba Agustusan kasih itu nilai walaupun tidak mungkin sama ya. Misalnya kalau di tingkat RT dia di tingkat RW dia menang kasih scoringnya 10, bikin kantong itu piagam dari RT dia yang kasih stempel RW misalnya.
Jadi anak-anak itu nanti berlomba-lomba, mau kak deh, ini, ini saya kecerdasanku di sini lombaku. Ini tidak. Dari dini. Semangatnya selalu futsal, main bola, lomba kelereng, apa dan lain sebagainya. Tapi tidak nilainya. Jadi harus menurut saya itu ada spesifikasinya. Misalnya juga di porseni. Porseni Kan sekolah. porseni itu saya tidak tahu Porda, apakah ada porda, nilainya. ya. Saya belum telisik. Porseni Yang saya iya. tahu memang tingkat kota, tingkat nasional clear itu ada nilainya. Tapi menurut saya jangan hanya sampai di situ. Tingkat kota. Kalau dia kota 20, berarti tingkat kecamatan 15, tingkat 2 atau 1. Iya, yang jelas ada nilai. Nah, jadi anak-anak Jadi anak-anak lebih semangat, ini belum tuntas menurut saya. Jadi harusnya Dinas Pendidikan menyampaikan kepada orang tua kalau mau anaknya dapat nilai prestasi non akademik, persiapkannya memang kumpulkan itu piagam-piagamnya dan ini tahu nilai-nilainya. Iya. Tidak selesai tuh. Jadi jadi pernah ada orang tua tanya saya, makanya saya terbuka-buka sedikit pikiranku dan Bu, bagaimana itu anakku yang lomba busana? Mati meja. Wah, dimodali itu. Iya, berapa itu modalnya jahit bajunya? Betul tahu di Begadang. Dia lomba peragaan busana. Nggak mesti mas saya itu. Di Begadang itu tahu biasa Ibu. Bu, bagaimana kalau dia lomba menyanyi Bu? Menyanyi tahu. Menyanyi. Saya tidak tahu kalau masuk KDI berapa nilainya. Iya tahu. Jadi maksud saya ini harus diklirkan, dituntaskan. Karena setiap anak punya potensinya masing-masing. Betul. Ada khas. Jadi kecerdasan itu bukan hanya akademik, non akademik juga. Kenapa? Barangkali ya mudah-mudahan kalau misalnya ini kita sampaikan kepada orang tua, jadinya anak-anak nantinya akan mengurangi game-game terus. Dia berpacu, bukan dalam melodi. Iya, Berpacu. untuk berprestasi. Oh, berpacu dengan Betul, prestasi. berpacu untuk berprestasi. Semangat sekali anak-anak. Pokoknya Tidak, harus diberikan. curhat gini. Curhat gini. Curiga anaknya juga begitu. Tidak tahu adik. Kata temanku kayak Alhamdulillah. penganak biasa kau main sama. Jadi itu yang belum. Nah, dan panjangnya deh Tidak, Ji. berdasarkan data kita bicara data. Oh, data ini Sobat Parlemen. Apa itu tahu Kakak? Jadi datanya anak SD yang lulus adalah kurang lebih ya 22.388. Selanjutnya daya tampung SMP? SMP itu kurang lebih 12.636. Negeri mungkin? Ini negeri ya? Negeri. 12.636 siswa. Jadi ada sekitar 9.000 anak yang yakin saja tidak akan masuk di sekolah negeri. Ini yang menjadi persoalan kita sebenarnya intinya. 9.000 anak ini mau diapakan? Nah, SMP negeri cuma Karena ada. kalaupun dipaksakan 12.000 semua masuk tadi. negeri itu juga enggak mungkin. Karena aturan ini ketat, beda dulu ya. Tidak bisa orang selip-selip masuk. Ada namanya dia Legend. NISN-nya. NIS. Oh, dan Indeks itu Siswa langsung, Nasional. Oh, iya. dan itu langsung terkonek dengan Kementerian Dapodik. Pendidikan Dapodik. Tidak boleh ujuk-ujuk sekolah Ngomongnya 30 terima. yang diterima, tapi banyak sekali peminatnya. Dibuka media sampai 45. Ada rombel namanya, rombongan Bisa. belajar. Dia akan tertolak oleh sistem. Ini yang harus tersampaikan pada orang tua. Tidak mungkin semua anak bisa diterima di sekolah negeri. Itu pertama dulu. Pelan-pelan Kak dulu deh. Iya, pertama. tidak mesti semua. Tidak semua bisa masuk tidak negeri. mesti, Tapi yang muncul kemudian persoalan kedua, kenapa orang tua mau sekolah di negeri? Karena terkait biaya. Betul, karena negeri gratis, Di. Beda lagi tau dengan swasta, dia Jadi ada gimana biaya nih kalau tambahannya. misalnya nggak bisa ditampung di mana mini anak? Akhirnya pasti suka tidak suka mereka harus masuk di Swasta. Itu kedua. Yang ketiga juga kita sudah sudah membicarakan bahwa daya tampung tadi ya. Tapi tiba-tiba ada orang tua yang mau menginginkan anaknya di sekolah negeri yang baik. Gitu. Bagaimana Jadi ada itu? namanya sekolah yang diunggulkan. Ada boarding. beberapa sekolah Oh, ya, yang unggul. SMP 1, SMP 2, 6. 5, 6, dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya yang menjadi harusnya menjadi perhatian pemerintah kota adalah Kualitas harus sama. Ya? kualitas pendidikan di setiap sekolah itu harus sama. Sama. Betul. Pemerataan kualitas pendidikan sama. Bagaimana caranya pemerataan itu? Ya guru-guru tidak boleh bertumpu dalam satu sekolah Yang jago-jago. yang pintar-pintar Iya, kan. Nah, di sekolah yang
di merger. Iya. Ini ada keluhan dari distrik. Dulu kita buat sekolah yang di merger SMP 53 ya kalau nggak salah, Grouping. Tidak banyak peminatnya. Iya. Bukan sekolahnya yang disalahkan, tapi manajemennya. Iya. Jadi manajemennya itu juga adalah Sudah kayaknya tanggung jawabnya dinas pendidikan yang harusnya menempatkan guru-guru yang cerdas, kepala sekolah berprestasi, yang dia taruh di situ. harusnya. Harus rata di semua jadi. Jangan menumpuk. betul, Sekolah yang betul, baik, tahu. guru nabaik, Laboratorium nggak tahu kepala kapan sekolah mereka. bagus nih, fasilitas nabaik. Terus anak-anak yang diterima juga anak-anak yang pintar, Yang pintar, yang jadi cerdas, yang apa? Di mana bisa sekolah itu kedong anak-anak yang tidak. Padahal itu tujuannya sekolah ya kasih pintar siswanya deh. Enggak mau terima anak-anak yang bermasalah. Nah, itu salah satu juga gunanya bagaimana anak-anak menjadi baik. Betul sekali. Iya. Kalau begitu karena haus bikin sedikit ada nih Lina. Lina. Mana Masa mikir Lina dari tadi dia ditunggu. Iya. Bisa aja kita langsung masuk kapak. Kita tunggu dulu. Oh, ini minta bedanya. Pisang goreng ala Ayah oke. Pisang goreng sate. Dek, mau masih ada yang promosi. Ini pakai tusuk. Jadi memang itu makanan boleh sama tapi inovasi berbeda. Ya. Betul. Anunya, penyajiannya yang berbeda. Penyajiannya. Tidak kotor mi tangan. Termasuk juga pendidikan begitu. Jadi itu yang tahu ini tidak pernah orang pikir. Tidak kena milih tangan tak lombok. Mainan dulu yang biasanya kita pakai tisu. Dulu di situ belum jelaskan ke Lina. Yang tahu cepat-cepat. Apalah. Ya. Kamu belum pito datang bakwannya. Saya punya ide nih pakai tusuk-tusuk. Iya. Orang baru Diawali juga. dari mana? Adakah insiden? Adakah insiden? Tidak. Insidennya tuh Hmm. ibu-ibu yang Yang tidak mau keminyakan. Rokok. Tidak mau keminyakan tangannya ya. Betul. Tapi Ya, tahu. sisa bakwannya ini dek. iya Iya. Iya. Kan bilang bakwanya jalan sendiri. Ini pisang dari mana nih, Lina? Dari pohon. Oke. Mau dari mana tahu? Pergi ambil bakwan Iya, Lina bakwan daripada. Iya, nanti mau tanya ulang lah sebentar Lina. Tapi minum mikir dulu, minum mikir dulu kakak sebentar ini. Lina. Nah. Minum mikir dulu, minum. Deh, Dek, kuning. Mulai kapan kak ini mulai dibuka PPDB? Bulan ini atau gimana? 24 Juni. kalau nggak salah. SD mulai duluannya. Iya. Tapi kan tadi juga kakaknya ini bilang kalau kan itu tidak semua anak bisa masuk negeri. Pasti ada swasta, tapi kan itu swasta kan lagi-lagi bayar. Kira-kira ada tidak dari Komisi D ini atau apakah Swasta tidak dibayar ya, gratis seperti negeri. Ada tidak begitu? Cocok tahu. Itu yang kami sampaikan kepada dinas pendidikan. Bukan mic ini nak, bukan mic. Enggak, Iya, oh iya. kami? kalau saja mau bilang Iya, iya. enggak, Iya deh, bisa sambil dimakan. baik kali ya. Ya. Lanjut. Jadi, kami sudah sampaikan sama dinas pendidikan yang menjadi persoalan sebenarnya orang tua salah satunya adalah kenapa mereka mau semuanya di negeri terkendala biaya. Betul. Ini untuk menengah bawah ya. Kalau menengah atas itu Pasti sudah mau masuk di Atira. Iya, beda Tommy swasta Iya. itu. kalau yang Sekolah level internasional ini ini. lain kelasnya. lain Kita kelasnya. bicarakan kelas yang menengah bawah, yang tidak lulus, dia mau kemana. Ya, jadi yang kami sarankan bahwa seyogyanya ke depan anak-anak yang betul-betul tidak mampu melanjutkan pendidikan Kurang tidak biaya. bisa masuk ke tingkat jenjang ke atas karena biaya, ini bagusnya disubsidi oleh pemerintah. Nah, apakah itu melalui CSR sebuah perusahaan, bank, APBD, atau APBD juga kita bisa masukkan, tapi memang kita juga harus berhati-hati. Kadang-kadang beasiswa juga ada orang tua, semua beasiswa dia dapat. Padahal misalnya kayak kemarin ya kita menganggarkan ada sekitar ribuan ya kita anggarkan untuk anak lorong, beasiswa anak lorong. Beasiswa anak lorong. Yang ini memang peruntukannya yang tidak dapat kit, yang tadi Kak Koca bilang, yang tidak ada kit yang Dari pusat. Cuman yang menjadi kendala juga sebenarnya sekarang adalah kalau misalnya anak dapat beasiswa, ini kadang-kadang orang tua ambil untuk konsumtif. Oh, kasihan. Juga kan. Begitu kan? Jadi
Iya. Tidak ada pemantauan ke apa kan itu mah. Itu kan hak yang diberi, tidak bisa kita lagi langsung lah, bang itu yang sudah beasiswa, kok kasih dia namu, kita tidak bisa intervensi seperti itu. Tapi kalau ide saya sebenarnya sekiranya itu dimungkinkan, harusnya memang alurnya ketika ada anak-anak dapat beasiswa itu memang peruntukannya untuk pendidikan. Betul. Kalaupun misalnya ini bisa disimpan, Iya. cuman pernah ada kisah juga menarik. Iya. Ada yang dapat KIP, orang tuanya nih tidak kasih keluar uang yang dia dapat KIP. Ada dia mensimpankan kita anaknya tuh untuk udah jenjang tabung selanjutnya, tabungkan KIP. KIP. Tiba-tiba hilang KIP juga. Waduh, keren bisa. Dia dan tidak dikasih nih lagi, dianggap dia mampu. Tidak tidak pernah Masalah ngambil lagi ke. kan? Oh iya Padahal iya iya menurut iya. saya, panjangnya itu kalau mau bagaimana bahasanya itu. Jadi memang yang seharusnya adalah seandainya bisa ada namanya tabungan pendidikan. Nah, jadi Tabungan uang pendidikan. uang yang disimpan di dalam rekening anak-anak itu memang untuk pendidikannya. Jadi tidak akan ada lagi anak-anak putus sekolah karena tidak ada biaya Tidak orang ada tua. biaya, Di. Karena itu tercover pemerintah, cuma memang harus pendataannya itu bagus gitu. Jadi kan dilihat, mau memang SMP lihat dulu berapa dulu itu dapat tabungan kita. Oh iya kasih melintas begini kasih. Nah, ini kan tidak. Terserah orang tuanya mau dia pakai untuk apa dan memang tidak ada larangan untuk tidak ada aturan. Ini sebenarnya hanya persoalan kembali ke orang tua masing-masing. Kembali ke orang tua. Ya karena Ada yang sudah lain, ada yang tahu bakwannya. bakwan khas apa ini lagi? Bakwan khas kedai ayam. Itu tahu tadi bakwan gemoy, bakwan bilang. gemuk. Karena dia agak gempal-gempal di atas. Kakak, Dari bahan apa ini, Kak? Nggak mungkin Tommy dari kayu. Dari terigu apakah? Kalau masalah itu sih privasi. Oh, rahasia dapur tahu. Harus tahu tidak boleh. Harus tahu ciri khasnya. Nanti kita tahu, kita Nggak boleh bikin di tahu. rumah. Iya, makasih Neng Lina. Datang lagi besok ya. Iya. Ini kan Jadi persoalannya sekarang adalah anak-anak yang tidak lulus nanti ini mau dimulai. Dia Kalau misalnya anak-anak ditempatkan di masa Dan sih, juga tidak. oke nih masalah dana ini. sebenarnya kalau menurut saya, apalagi itu yang kalau kerukunan kepala sekolah SMP, apalagi deh kelompoknya MKKS. MKKS. Ya, MKKS ini kan di situ ada swasta, ada negeri Iya. yang di bawah naungan dinas pendidikan. Iya. Kenapa tidak pemerintah dalam hal ini tidak boleh ada kata-kata mau dikemanakan ya? Iya. Kalau tidak lolos, jadi umpama di aplikasi tersebut ada 3 pilihan, pilihan ketiga itu swasta. Sudah tahu lah. Oh begitu Mi? Begitu. Oh ya keren ya. Oh, begitu ya sekarang, Kita Di. akui. Cuman kembali lagi yang di persoalan pembayaran. Pembayarannya. Pasti Subsidi orang tua. dong. Ya ini kita melihat ada berapa kekuatan pemerintah kota untuk mengcover semuanya. Ini nanti kita harus tanyakan. Jadi sekarang zonanya itu sudah bercampur antara negeri Dua, dengan tidak. Swasta. Dua satu. Wih keren kalau begitu, Makassar keren. Tapi nanti di PPDB yang begitu ada nih sekarang. Iya, Ada, Mi. sejak tahun lalu. Oh, sejak tahun Cuman lalu, yang Mi. menjadi soal adalah kesiapan orang tua mau tidak. Karena kan kalau misalnya dia masuk, dia mau saja, tapi kalau uangnya di mana? Itu kan menjadi pertanyaan. Tapi alhamdulillahnya sih kemarin juga kita tidak mendengar laporan ya. Walaupun barangkali ada yang tidak melapor karena sudah pasrah, itu kan kita tidak tahu Kasihan. juga ya. Banyak begitu. Klaim dari dinas Karena pendidikan, jaringannya terputus. Klaim dari dinas pendidikan mengatakan bahwa tidak ada nih anak-anak yang bermasalah. Itu klaimnya. Cuman fakta di bawah juga kita tidak mendengar keluhan. Apakah benar seperti yang kita persepsikan ataukah ada yang sudah pasrah biar milih mau milih apa? Wajar Mi, ini bagus sekali penjelasan. Guru. Indah Jadi, sekali. apa namanya? Yo, Apa kalau namanya nih? Yeni Rahman artis itu indah sekali, begitu nonton ini indah sekali. Langsung jelas. Iya. Lihat kita yang namanya Yani Rahman di Google. Ih, sudah saya lihat kemarin. Gimana, Be? Nah, Ada yang artis itu. Yang oh artis. Ih, kukira ini Mi artisnya. Kalau artisnya DPRD kota itu yang namanya Ibu Yeni Rahman
di paripurna atau di banggar atau di RDP paling sering geger. Kenapa tuh geger? Itu interupsi ya. Kenapa tahu wah? Kalau di Dewan Pendidikan Kota Makassar juga itu juga singa betinanya. Gitu ya. Karena ini tadi dengan mahirnya menjelaskan fungsi pengawasannya jalan. Iya. Terus dia juga pakai data. Menjelaskan langsung pakai data. Karena kalau kita juga bicara tidak pakai data, orang jadinya nanti sulit. Betul. Bisa Nah, juga. yang kedua juga kita akan sulit juga bagaimana solusinya. Nggak bisa jalan juga internet. Jadi kita mengkritik. Beda dong. Iya, Bukan kita data itu mengkritik dong. Itu bukan personalnya, tapi kita mengkritik substansi. Betul. Kita tahu apa solusinya karena untuk kebaikan masyarakat. Yang dia di masalah itu Yang menjadi masalah yang itu tadi Kak Kaca, kalau ndak lolos di negeri, di swasta, siapa yang mau bayarkan? di Surabaya itu ada namanya bos daerah. Bos Melalui daerah. APBD. Bosda. Bos. Pernah kami sampaikan begitu, Bosda. Bosda. Kan kalau bos kan dari pusat orang clear. Bosda ini belum. Ya, Makassar ada enggak gitu? Belum. Itu 25.000 per bulan untuk anak SD. SDB. Nah, kalau untuk anak SMP-nya kalau nggak salah 35.000 per bulan. Coba deh, Nanti kita akan coba studi saya banding pelajari. sana. Tapi ini Kak tadi ngomong-ngomong soal disuruh Kak searching toh. Nah ini kemarin tadi malam searching Kak soal Kakak Yeni Rahman ini sampai-sampai pastinya beda ini apa reses itu ada yang mengeluh sama kita Apa itu? tentang UKT-nya yang mahal pada saat di Tanjung. Bahkan Iya. dia protes ke kita kayak dia apa ya namanya? Itu namanya wakil rakyat. Walaupun itu bukan masuk di Tapi wilayah. kan Iya. wakil rakyat, Tidak Ki. boleh kita Nggak pilih-pilih boleh. masalah. Tidak boleh tuh anggota dewan. Apalagi seperti saya, walaupun saya di dapil 5, tidak boleh Kak bilang tidak bisa Kak saya mengerti di dapilnya orang. Terus Apalagi bagaimana kalau dia- tanggapan tak itu pada saat ditanya kita langsung begitu? UKT. Tapi iya betul itu masalah UKT sekarang lagi Curhat naik-naiknya kok ini juga. Kak, karena kau mahasiswa Kak. Iya curhat kak ini langsung karena naik sekali UKT memang kakak. Kan kemarin sudah disampaikan oleh Mas Menteri. Mas Menteri. Batal Batal naik. lagi. Cuman kita perlu awasi itu Ngasih jangan ke sampai pura-pura, Ji. di atas dibilang Iya. batal, nah di bawah Di bawah, tidak. iya. Betul. Ya. Jadi memang dengan adanya UKT ini apa namanya seolah-olah menyampaikan bahwa hanya orang yang berduit yang bisa pintar. Kan itu yang kayaknya sedih sekali rasanya. Yang bisa sekolah ya. Yang bisa Orang pintar ada dan jiwanya, siap. yang ada jiwanya kesian, yang Yang bisa bisa sekolah, sekolah, Betul. yang bisa karena pintar, sedih-sedihkan juga ini. Iya karena apalagi di jenjang kuliah kan Apalagi kalau di tengah jalan nih tiba-tiba tiba-tiba Iya, naik. naiknya sih sebenarnya kalau yang umumnya ya setahu saya selama ini kalau ada kenaikan pembayaran itu biasanya berlaku pada tahun itu, dia tidak boleh mundur ke belakang. Iya. Jadi misalnya ada kenaikan, misal ya UKT mau naik berapa puluh juta misalnya, Berapa ratus itu tidak ribu. boleh dia berlaku mundur. Ini yang untuk ke depan, karena salah-salahnya nih itu kasihan yang sudah setengah jalan nih mau mundur juga Iya, salah-salah, maju bagaimana? Jadi kayak Tidak naik saja sesami tahu Pohon coklat kapan. juga ditebang. nah, ini pun juga terkait KIP juga belum maksimal sosialisasinya. Yo, Saya juga masih kurang mengerti nih. Saya mau pelajari Bebe. Minta maaf Kalau- ini karena banyak sekali kasihan yang harus saya pikirkan. Betul. Kejadian tentang KIP ini yang baru saya mau pelajari yang untuk masuk di jenjang kuliah gitu. Apa Jadi namanya? apa istilahnya kayak itu dia bisa dia masuk tahu Ini tidak Mika, membayar. iya. Tapi kan tidak semuanya Tidak semua. paham, tidak semuanya tahu. Kembali lagi yang punya jaringan. Iya karena biar lagi KIP itu mahasiswa KIP itu Bagaimana? ada yang tidak maksudnya mampu sebenarnya, Iya. tapi Tapi dia dia dapat jago tuh. KIP. Itu lagi ada di Ya, jaringannya. Ini nih penyebabnya karena dia pintar. Pintar apa? Cari jaringan. Cari jaringan. Jadi kalau kamu mau pintar deh belajar sama kakak Ocha. Pintar jaringan. Cari kok jaringan. Jadi barangkali begini ya, kalau menurut saya, kita jangan menyalahkan kondisi. Kita harus bisa masuk di dalam kondisi. Jangan menyalahkan kondisi, bisa masuk dalam Iya. kondisi. Jadi Iya, maksud ada saya yang bisa adalah karena kita merasa ini tidak adil dengan sosialisasi KIP yang tidak bagus, kita sebagai anak muda yang harus mencari tahu untuk itu. Cari Betul, tahu betul. Ki. Walaupun sebenarnya sih tanggung jawab pemerintah juga yang harus menyampaikan. Tapi kita tidak mungkin menyalahkan terus kan, kalau menyalahkan terus juga kan tidak
tidak Bukan dapat solutif. ya. Bukan solutif. Walaupun itu tetap harus kita suarakan. Jadi kalau setiap saya berpikir dan bekerja sambil mengkritisi sambil kita bekerja. Betul. Jangan lagi apa jelek begitu ya biasanya anak muda ada deh malas kerja begini. Tapi kita harus juga mencari keluar dari zona yang tidak nyaman kita gitu. Gimana sih ini caranya? Oh, coba cari di situ. Karena biasa itu Bicara-bicara mikir juga di sosmed. Apa ya? Kenapa bisa begini? Gitu maksud Ki mager. saya. Dia Ki Seperti mager. ini, seperti daerah. Kan ini daerah ini biasa mager Ki. Yang kita bilang. Iya, tanya Mi. Kalau seumpama tidak ada yang bikin di rumah di kamar Tommy mager. Sama Tidak jadi dong. Juga, pakai sarung-sarung ini jadi ada satu juga yang menurut saya biar kita lompat lagi kan karena sudah jelas tadi. PTB. Iya, jelas tadi. Yang penting semua saya harus sekolah. mau lihat juga saya juga ini lagi mau fokus dulu pelajari tentang mahasiswa. Karena selama ini kan Kan naik sedang- kelas. Karena naik kelas. Kalau di kelas orang yang semua juga mahasiswa aduh. Iya. Jadi memang SMA. harus diperhatikan itu tadi bagaimana alur-alur KIP-nya dan untuk mahasiswa juga kadang-kadang mengatakan ada ya orang tua aku dong bertanya, Wien, mau sekali kak kasih masuk anakku tapi bagaimana caranya dapat beasiswa? Nah, jadi persepsi orang tua ini yang perlu disosialisasikan. Saya tidak tahu ya apakah ada, setahu saya tidak ada. Orang dapat beasiswa baru dia sekolah. Gitu. Dia harus sekolah dulu baru dapat beasiswa. Itu yang pertama. Baik, memang tahu ada kalau di luar negeri itu cari beasiswa dulu baru sekolah. Tuh, beasiswa dong. Cari beasiswa baru sekolah. Kalau di negara kita sekolah dulu baru cari beasiswa. Dan yang kedua, ini untuk orang tua dan anak muda, selalu kita yakin soal pendidikan itu akan ada jalannya ketemu rezekinya. Pendidikan ada Betul. jalannya. Pasti dia akan ketemu. Mungkin memang susah karena Tuhan mau melihat bagaimana usaha kita. Jadi jangan langsung berhenti. Dia mau benar uang tidak bisa makan. Ini nih kita coba. Jadi mindset blok berpikir kita yang negatif menyebabkan energi berpikir kita langsung dihilangkan oleh Tuhan. Betul kan. Jadi jalan itu tidak ada. Iya, iya. Karena kita sedang Ih, susah. susah. Langsung di kepala susah. Susah. Enggak muncul itu. Padahal Tuhan mau memperlihatkan di sinilah jalannya tapi Ini, harus penuh kata-kata kesabaran. Takut duluan Ki. Nah bilang masuk kuliah mahal. Padahal kalau kita kuliah mikir dulu banyak beasiswa. Tidak ada itu apa? Tapi jangan kenapa mikir bahan dulu. supaya UKT itu kan di Tidak kepala tahu, mahal. ini masalahnya Ini, adalah sebuah kebijakan. Betul. Kebijakan yang bisa diubah, yang tidak bisa diubah kan cuma Al-Quran dan hadis. Jadi kalau kebijakan itu Kebijakan nih. ini juga kita heran ya, katanya kita ingin melahirkan generasi yang cerdas. Mas nanti 2045. Melahirkan Iya. pemimpin-pemimpin yang cerdas. Amanah. Tetapi sudah dibebani. Kalau mau menjadi cerdas, jadi kan susah. Duit. Iya. Iya, kalau negara-negara maju tuh ada Iya biasa gratis Mi. warga lahir sudah terjamin, disiapkan Mi. untuk sarjana. Terjamin Mi sampai sarjana. Ada sih plus minusnya, ada plus minusnya. Jadi jangan heran juga kalau orang Indonesia itu memang fight karena dari lahir dia sudah susah memang. Jadi dia bisa hidup di mana saja itu kelebihannya juga. Apalagi kan undang-undang kewajiban negara itu pendidikan Memberikan pendidikan, yang layak. mendapatkan pendidikan, Layak. Dan pekerjaan juga. Ada juga penghidupan yang layak. penghidupan yang layak. Penghidupannya. Tadi loh. Sampai fakir miskin dan ada terlantar dipelihara oleh negara. ini- Tapi banyak bidana juga ini. Iya komisi Iya, itu komisi manjana D. itu anjal kayak. Fakir miskin Iya, dan anak terlantar dipelihara oleh negara. dipelihara oleh negara. Tapi tidak jalan tol. Apa? Gimana itu menurut? Anak jalanan. Seumpama kau fakir miskin, bisa ji kayak Wawin pelihara ko, bisa ji ini pelihara ko. Gitu. Berarti tergantung Mi tuh. Misalnya kita sudah dipelihara. Tapi kita yang tidak mau berarti tergantung dari dirinya gitu. Anak jalanan itu Kak. Ini anu menjadi sini kasus itu, ini. dijawab lagi. Ya bisa. Bisa kita tanggapi Supaya ke anu, sobat yo, karena parlemen. banyak sekali tuh silver. Tuh biasa kita Manusia pakai. silver. Sebenarnya mau juga nanti dipanggil kapan-kapan bicara soal budaya. Ada hubungannya dan anak Boleh, muda. boleh. Keren sekali itu budaya. Tapi kalau yang tadi tentang anjak, Iya. Anjal-anjal. Ada di bawah anak Sebenarnya peserta didik itu sebenarnya. tanggung jawab orang tua. Pemerintah di mana? Pemerintah hadirnya ya memang harus menertibkan, tetapi kuncinya sebenarnya ada di orang tua. Nah, jadi pemerintah main di orang tua. Datangi. Ya, Yo. dia harus mengedukasi orang tuanya atau memberikan sanksi sosial kepada orang tuanya. Contoh? Misalnya
dia tidak mendapatkan KIPMI, apa namanya bantuan sosial, bantuan bansos. sosialnya, atau terus dia diberikan edukasi, tidak boleh seperti itu, tidak memperoleh kit misalnya. RT RW mulai di situ, datarai memang Jadi, itu. Ya. harus jadi apa namanya dicari tahu di setiap Ini- anak-anak ini tinggalnya di mana. Yo, Jadi ada sanksi sosial yang diberikan pada orang tua ketika ada anaknya masih di jalanan. Sanksi sosial saja dulu. Betul, Dia Padahal bilang, ih ada besar usia- ini anak Iya. tak, kita kasih dia silver. Iya, tapi Kita biasanya kasih memang itu. orang tuanya yang kasih begitu ke Makanya dirinya. diberikan sanksi sosial, dipanggil, Kita bilang, bilang orang tua, Ih, jangan lupa biasa sini." menunggu mi orang tuanya di depan itu di depan apa lampu Karena merah. ada Oh, sanksi namanya di gitu. veteran. Biasa dan dapat ini memang. Biasa ada pada saat Iya, itu. kalau yang veteran kita biasa pendapat. Kalau misalnya orang tua yang mengambil anaknya, Hmm. dia melarang anaknya deh, selesai. Jadi Jadi tidak semua, walaupun saya pengkritik habis pemerintah ya, tapi dalam hal ini yang punya tanggung jawab besar itu adalah orang. Harusnya kencang-kencang makin kritik karena kelas Oh, makin. kita juga mengkritik, tidak asal kritik, tahu masa semuanya orang hitam. Ada Iya, tuh iya. orang putih-putihnya. Betul, Kan betul, kita ini tuh Iya, iya. sawo-sawo matang apa adanya. Kita manis. Jadi Jadi rasanya seperti kita manis. itu. Apa? Hah? Jadi rahmat kita manis. sudah aku buka tadi malam. Ini artis kan. Oh, ada jangan ya, artis ini artis mini. Jadi itu terkait Anjar. Dan yang kedua menurut saya juga anak-anak merasa nyaman di jalan karena ada perputaran Ada yang ekonomi. kasih Ki. karena ada yang Ada yang kasih uang. Ki. Tidak ada yang kasih. Jadi yang Notis- kedua juga adalah perasaan baik harus ditempatkan di tempat yang benar. Pesan baik. Niatnya kan baik, kita orang Iya. mau memberi. Mau dikasih uang. Dia Tapi mau salah bersedekah, sebenarnya. tapi Iya. dia salah Tapi tempat. salah dia. Jadinya kan anak-anak Anak-anaknya lebih terbiasa. nyaman, Ki, cari Nah, uang. Di jalan kita dapat kue, mungkin beli es, mungkin beli apa, ada semua. Jadi karena faktor ekonomi juga gitu. Betul, betul. Jadi bagaimana caranya supaya anak-anak ini tidak di jalanan, alihkan perhatiannya di dunia lain. Betul, betul. Iya. Arti di dunia lain Dunia lain. kau kah? Tapi banyak nih tahu bannernya juga itu di setiap lampu merah kalau himbauan untuk jangan kasih 2.000 Banyak nih. Sudah keluar Banyak, fatwa, banyak. bayangkan Haram, fatwa fatwa, MUI sudah MUI. keluar, itu haram. Tetapi kita manusia yang punya rasa kebaikan biasa rasa dalam iba, hati, Ki. iba, ini yang selalu memberi itu tadi, kebaikan kita itu Kalau saya- harus sesuai dengan tempat yang benar. Kalau saya yang sering saya kasih itu yang pakai skateboard. Ya. Kalau saya itu pasti aku kasih Ki. Ada yang pakai skateboard kak? Itu dia kadang terpaksa Memang Karena- tahu kasih apa? karena dia tidak bisa dipekerjakan di masa saya panjang bisa Iya, dicapai kalau pas. disabilitas. Iya. Bisa kita bahas Nanti lagi lagi tentang, mungkin kita bahas beda disabilitas. tema Iya. lagi. Nanti Berapa orang menit, jadi Kak? pusing yang mana Satu nih jam nih? banyak nih ini dibahas. Nah, yang terakhir mungkin Terakhir ini. nih quote. Jangan minta quote pale mau saran atau kata-kata Harapan untuk di akhir. Siapa ini? untuk pemuda khususnya di Makassar untuk memajukan pendidikan. Biasa nih. Apa Pak Dek? Kan mau selesai nih. Heeh. Mau selesai nanti di bulan Kata-kata- 9. kata-kata terakhir. 9 terakhir. tanggal 9 September Kata-kata 2024 perpisahan. beliau sudah berpindah tempat ke DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Provinsi. Kesan-kesan. Apa harapannya untuk pemerintah Kota Makassar di periode terakhir tak ini? Boleh, Di- boleh. Di sisa 3 bulan pengabdian tak? 3 bulan pi. 3 bulan lagi, Dek. Baik, Kalau sebenarnya 3 bulan itu kalau lain makan mangga. Ini tidak 3 bulan terakhir di sih. perang nih. Dari masa cuma enggak. Oke, di sini Kek, boleh Iya, lihat oke. Kakak Dewan. Banyak hal tentunya selama saya 10 tahun di DPRD masih belum tuntas yang Jangan sedih, harus jangan sedih. iya sedih sekali Kak ini Sedih. yang belum tuntas dilaksanakan oleh pemerintah kota ya utamanya terkait pendidikan. Saran saya bahwa dinas pendidikan harus selalu berbenah dengan melakukan pemerataan pendidikan di setiap sekolah dengan merotasi guru, menempatkan betul-betul proporsi guru itu tidak menumpuk satu guru di satu sekolah dan bisa dia menyebar kecerdasan seperti itu. Dan yang kedua terkait budaya juga untuk pemerintah kota ini harus kita galakkan
tentang kecintaan anak-anak muda terhadap budaya, mungkin karena kemasannya belum menarik. Jadi memperkenalkan budaya kepada anak muda itu harus dikemas dengan sesuai dengan zamannya, tetapi tidak menghilangkan nilai-nilai budaya itu sendiri. Dan pastinya tentang ketahanan keluarga, KB juga ini perlu diberikan support yang baik. Hampir saya lupa juga literasi yang kita kurang, membaca. Jadi literasi ini kita melihat dinas perpustakaan ini kayak kurang dilirik, dianggap bahwa dia dinas yang biasa-biasa saja, padahal disinilah kata kunci dari melahirkan generasi gemar membaca. Dibuat lomba-lomba itu di tingkat-tingkat RT, membuat lomba-lomba duta budaya. Ini duta budaya kan? Duta menulis. Ya, jadi banyak sekali, saya nanti di edit. Mana Sidita? Tidak ada Sidita ya? Jadi tentang budaya itu sendiri juga untuk anak-anak, tidak hanya mereka misalnya menari, tapi harus disampaikan apa filosofi dari tariannya. Bagaimana gadis-gadis Bugis Makassar tetap memperlihatkan maleknya, yang malu-malunya, jangan malu-maluin. Maleknya, menari-menarinya. Dan yang terakhir sekali ini, sebenarnya banyak sekali. Iya. Nanti bisa undang terkait lagi. Kesra. Kesejahteraan rakyat. Saya sudah bicara sama Pak Wali, mudah-mudahan di penghujung saya menjabat ini kita akan membuat event besar dengan menghadirkan hafiz-hafizah bersama orang tuanya, dan pemerintah kota memberikan apresiasi. Jadi kita istilahnya membuat kayak festival keagamaan, wisata religi. Ada yang hafiz kok yang disabilitas ya? Iya. Kalau setiap sering dipanggil sama Pak Wali, keren itu. Pokoknya semua. Ya, saya pikir itu ya yang bisa saya sampaikan. Ya. Dan tentunya masih banyak PR-PR yang lainnya terkait kesehatan juga. Kita berharap ada rumah sakit di setiap dapil, tidak hanya RSUD, karena itu menjadi terlalu jauh, cuma satu di RSUD Daya. Bisa ada rumah sakit di setiap dapil. Minimal dapil dulu. Minimal dapil saja, jadi kita butuh ada 5. Tapi kan kalau sudah. dapil 3 sudah, ujung pandang juga sudah. Yang belum itu adalah di Mama Rita yang Berapa belum. banyaknya ke puskesmas tadi deh? Puskesmas kan kayak ujung pandang baru kan sudah ada, tinggal mau diperbaiki lagi. Batua belum. Batua yang masih sedikit bermasalah, jadi sisa 2 yang belum. Terakhir Kakak Yeni, itu kita sebutkan langsung dengan cepat. Oke? Jawab dengan cepat. Satu kata untuk Kota Makassar. Perlu berbenah. Tepuk tangan dulu dong untuk Ibu Yeni. Terima kasih sekali lagi Ibu. Karena sudah Karena dia selalu merasa jauh lebih baik. Iya, jadi memang selalu kita berbenah. betul. Aku masih banyak. Berbenah. Pasti di Komisi E nanti nih. Komisi E, pasti Komisi E di provinsi. Oke, Kakak Ocha tutup bareng daerah dengan Kakak Yeni. C2P Cuap-cuap parlemen.